Shalom. Kok lemes ya? Shalom. Luar biasa ya, kita harus semangat ya. Dalam kondisi seperti ini, kita tetap harus semangat. Apalagi saat ini ya, kita masuk dalam minggu Advent yang pertama. Kita tetap harus semangat, kuat, dan apalagi saat ini kita harus berjemaat bersama, saling menguatkan. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam panggilan beribadah. Lilin pertama yang baru dinyalakan ini adalah simbol pengharapan, seperti sabda Nabi Yesaya. Taruk dari pangkal Yesaya akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Mari kita masuk dalam saat ini sejenak. Selesai. Minggu Advent pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat dikasihi Tuhan, mari dengan bangkit berdiri kita memasuki ibadah minggu Advent pertama ini dengan memuji Tuhan dengan kidung jemaat nomor 76, bait yang pertama dan yang kedua. Kau yang lama dinantikan. Mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Mari kita menaikkan pujian syukur dan sukacita kita di hadapan Tuhan oleh karena kasih Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dengan hitung jemaat 87 bait yang pertama dan keempat, gapuramu lapangkanlah. Kita bersama-sama masuk di dalam pengakuan dosa. Siapakah kami ini, ya Tuhan, sehingga Engkau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Bukankah kami ini tanah liat yang Engkau bentuk serupa dengan gambar-Mu? Terlalu mulia Engkau menempatkan kami di hadapan-Mu, sementara kami tahu beribu dosa pelanggaran kami membuat-Mu malu. Siapakah kami ini, ya Tuhan, sehingga Engkau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Padahal kami tahu bahwa kami ini debu dan akan kembali menjadi debu. Maka jangan pandang sepatu kami, ya Tuhan, sebab Engkau tahu di balik sepatu yang menutupi telapak kaki kami ada banyak dosa yang telah kami jalani. Inilah pengakuan kami pribadi lepas pribadi atas dosa pelanggaran kami. Dipersilahkan untuk masuk saat hening sejenak.
untuk berdoa secara pribadi. Bait kedua di muka Tuhan Yesus. Seperti sabdamu, saat anak manusia datang kembali membelah langit, lalu turun dari awan-awan gelap yang menutupi bumi. Saat semua itu terjadi, janganlah lupakan kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa pelanggaran kami, dan terimalah tobat kami. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. Semoga damai sejahtera Allah menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari firman Tuhan ini kita tanggapi bersama dan kita sanggupi dalam kehidupan kita bersama dengan memuji Tuhan. PKJ 202, Yesusku Juru Selamatku. Kita pujikan 2 kali.
Saatnya kita bersama-sama masuk di dalam pelayanan firman. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Kami mau tunduk di hadapan-Mu. Kami mau tunduk terhadap firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ketika Engkau saat ini berfirman, bukalah hati, pikiran, dan telinga kami, sehingga kami semuanya bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi dan berkati, dan pulih berkata-kata menurut kehendak-Mu. Kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, dan kegembiraan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini akan diambil dari Injil Markus 13. Injil Markus 13 ayat 24 sampai 37. Injil Markus 13 ayat 24 sampai 37, demikian firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas,
Kamu tahu bahwa musim panas sudah tiba. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehat, salam sehat semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama masuk dalam masa Advent. Masa Advent ini memiliki dua makna, yaitu sebagai masa persiapan perayaan Natal. Untuk apa? Untuk mengingat kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali dalam kerangka untuk menyelamatkan manusia. Dan sekaligus pengharapan untuk menyongsong kedatangan kembali. Kedatangan Tuhan Yesus kembali sebagai apa? Hakim. Jadi menjadi hakim bagi semua orang yang hidup dan yang mati, sekaligus akan meminta pertanggungjawaban. Jadi meminta pertanggungjawaban kepada umat manusia. Karenanya itu Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, masa Advent ini ditandai dengan ya masa-masa penantian, pengharapan, kemudian juga persiapan, dan juga pertobatan. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, banyak yang dilakukan untuk mengisi masa Advent itu. Kalau Desember biasanya atau akhir November sudah memulai memasang pohon Natal, pernik-pernik Natal sudah dipasang, bahkan kegiatan-kegiatan Natal pun juga sudah dipersiapkan. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, ternyata ada juga orang-orang yang mengisi masa Advent ini dengan menghitung dan meramal kan gitu ya. Kedatangan siapa? Tuhan Yesus. Ada yang fokusnya itu meramal atau menghitung hari-hari kedatangan Tuhan Yesus. Nah, ini. Ada juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus ini juga dengan melihat tanda-tanda. Jadi fokusnya kepada tanda-tanda. Oh, kalau kedatangan Tuhan ini tandanya seperti ini. Banyak orang yang kalau di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa
kalau sebelum ayat-ayat sebelumnya, di mana banyak orang akan memakai nama siapa? Tuhan Yesus. Banyak atau nabi-nabi palsu Kristus. Kemudian terjadi perpecahan bangsa, peperangan bangsa-bangsa. Demikian juga akan timbul kegelisahan oleh karena melihat peperangan yang terjadi. Atau bahkan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada saudara menyerahkan saudaranya, ada orang tua tega kepada anak-anaknya, bahkan juga ada anak-anak yang memberontak kepada orang tuanya, bahkan ada juga yang membunuh mereka. Jadi hanya melihat tanda-tanda seperti itu dan fokus kepada situ. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ada pula yang cenderung tidak peduli. Tidak peduli terhadap kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Sudah berkali-kali memperingati kedatangan Tuhan Yesus. Dan sudah berkali-kali untuk merayakan masa-masa Advent. Tapi toh tidak terjadi. Tapi kok tidak datang. Tidak menjadi sebuah kenyataan. Sehingga mulai ragu di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana seharusnya sikap kita berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus kembali? Melalui bacaan kita saat ini ada dua hal penting yang perlu kita renungkan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk yang kedua kalinya. Yang pertama, hal yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, bahwa hari Tuhan pasti akan tiba. Sesuai dengan janji Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus naik ke surga, bahwa Tuhan Yesus Kristus akan kembali pada akhir zaman. Hari Tuhan itu senantiasa dirindukan. Setiap orang merindukan. Namun toh tidak tahu kapan hari itu tiba. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ingin memberikan gambaran akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Itu seperti pohon ara. Pohon ara itu berbuah selama 10 bulan. Dan buahnya itu mendahului daunnya. Jadi buahnya dulu baru daun. Nah, ini. Jadi sebelum berbuah, pohon ara itu akan memberi tanda-tanda. Rantingnya melembut. Jadi hanya kurang lebih berarti dua bulan ya. Proses dari 10 bulan berbuah, 2 bulan muncul daun. Nah, itu tanda akan berbuah dan sekaligus tanda bahwa musim panas akan datang. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, demikian juga tanda-tanda kedatangan anak manusia sebagai hakim. Manusia tidak bisa memastikan tepatnya saat itu tiba. Tanda-tanda seperti tadi disampaikan oleh Markus, tetapi masa itu sesudah siksaan itu. Jadi sebelumnya merasakan siksaan atau merasakan penderitaan. Kemudian matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak percaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu orang akan melihat anak manusia
datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini menggambarkan akan tanda-tanda kehadirannya. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu sikap yang harus dimiliki setiap orang percaya bahwa hari Tuhan pasti tiba. Sekaligus menjadi pengharapan bahwa kedatangannya adalah memberikan kepastian, kesempurnaan, keselamatan di sorga bagi kita. Seperti yang Tuhan sampaikan, Tuhan Yesus sampaikan tadi, bahwa pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, atau sikap kita adalah kita percaya bahwa hari Tuhan itu pasti tiba. Oleh karena itu, ketika kita percaya hari Tuhan itu pasti tiba, maka itu akan meneguhkan pengharapan kita. Akan kedatangannya itu akan memberikan kepastian, kesempurnaan, keselamatan di sorga bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sikap yang harus kita miliki adalah hidup berdoa dan berjaga-jaga. Oleh karena Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa berhati-hati, agar kita senantiasa berjaga-jaga. Oleh karena kita tidak tahu kapan persisnya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tuhan mengendaki setiap pengikutnya untuk mengisi hidupnya dalam masa penantian untuk menyongsong kedatangannya kembali, bukan hanya dengan tidur. Atau mungkin tidak melakukan apapun. Tidak melakukan tanggung jawab apapun yang diberikan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang bisa jadi terlelap. Orang bisa jadi terlena. Orang bisa jadi tergoda dengan kenikmatan dunia. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, godaannya luar biasa. Dan ketika kita terlelap, ketika terlena, ketika kita tergoda, itulah sebenarnya kita tertidur. Oleh karena apa? Tidak melakukan tanggung jawab, tidak mengisi kehidupan kita dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus 1 ayat 8, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus, yang juga meneguhkan kamu sampai pada akhirnya, supaya kamu tidak tercela pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jangan sampai terlena, jangan sampai terlelap, jangan sampai tergoda dalam kehidupan, jangan sampai tertidur dalam kehidupan kita. Karena Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita untuk tetap hidup setia kepada Tuhan dan tidak bercacat, dalam artian tidak lagi hidup dengan cara hidup yang lama, melainkan hidup kudus dan hidup yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah dua hal penting yang saat ini diingatkan kepada kita semua untuk menyikapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang pertama, mari kita terus tetap percaya bahwa hari itu
akan tiba. Dan sekaligus meneguhkan pengharapan kita bahwa kehadiran Tuhan Yesus yang kedua kalinya sebagai hakim untuk memberikan kepastian akan kesempurnaan keselamatan di sorga bagi kita. Yang kedua, mari kita terus berdoa, kita mari terus berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Berdoa artinya kita menyadari untuk datang kepada Tuhan bahwa di dalam kehidupan kita pun punya kelemahan. Kehidupan kita punya kekurangan, punya keterbatasan. Sehingga kita mau datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan artinya bahwa ada Allah yang maha kuasa, yang memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena kita perlu terus bangun relasi kita dengan Tuhan. Doa bukan hanya sekedar ketika kita berbicara dengan Tuhan, tetapi kita juga mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita pun juga terus berjaga-jaga. Kita isi kehidupan kita di dalam berjaga-jaga ini dengan tanggung jawab. Sebagai orang tua, mari kita wujudkan tanggung jawab kita. Sebagai karyawan, mari kita wujudkan tanggung jawab kita. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengusaha, atau mungkin sebagai profesional pun, kita harus wujud nyatakan tanggung jawab kita. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup khotbah saya ini dengan ilustrasi. Di tepi Danau Como, Italia, ada sebuah villa yang sangat indah. Diperkirakan usianya ya ratusan tahun. Tanah dan kebun di villa itu pun ditata dengan rapi. Yang merawat kebun itu adalah lelaki tua. Suatu hari, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada sekelompok wisatawan yang datang ke villa itu. Dan mereka pun terkagum-kagum melihat kerapian dan keindahan villa itu. Lalu mereka berkata kepada tukang kebun itu, pasti sang pemilik kebun ini sering datang kemari ya, untuk melihat hasil pekerjaan Anda. Jawab tukang kebun itu, dalam 15 tahun ini, seingat saya, ia baru datang sekali. Para wisatawan itu pun terkejut, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Kalau pemiliknya jarang datang, kok Anda tetap melakukan tugas dengan baik? Kembali tukang kebun itu menjawab, saya tidak tahu kapan ia datang. Tapi yang saya lakukan adalah menanamkan dalam diri atau di dalam hati saya bahwa ia akan datang esok hari. Jadi tukang kebun ini menjawab bahwa dia yakin ia akan datang esok hari. Bukan besok tetapi esok hari. Sehingga hari ini saya akan bekerja dengan penuh semangat dan tetap melakukan tanggung jawab seperti biasa. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, belajar dari ilustrasi ini kita pun juga diingatkan. Mari kita pun juga menanamkan di dalam hati kita akan kedatangan siapa? Tuhan Yesus. Kita tidak tahu kapan, tetapi kita menanamkan di dalam hati, Tuhan datang besok. Oleh karena itu ketika kita berpikiran bahwa Tuhan Yesus datang besok, maka setiap hari kita akan mempersiapkan diri dengan baik. Dan kita akan terus berjaga di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari
kita terus berdoa, kita menyerahkan hidup kita. Mari kita terus bangun persekutuan dengan Tuhan. Dan kita terus juga berjaga-jaga. Mari kita isi dengan senantiasa menjalani kehidupan yang penuh tanggung jawab. Mari kita lakukan apa yang Tuhan utus kepada kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan tanggung jawab dan sepenuh hati. Sambil menjaga diri agar tidak bercacat untuk senantiasa menjalani hidup baru, tidak kembali kepada hidup yang lama. Walaupun toh dunia menawarkan rupa-rupa godaan yang dapat merusak pengharapan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk saat hening sejenak. Saat hening cukup. Pada saat ini ada persembahan pujian dari keluarga, yaitu dari Bira Nambela Voice dengan judul Jalan Mulia. Jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan buka diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam hilang dan gelap. Tuhanku, tujuanku, tetap yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari dunia yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh.
mantapkan langkahku di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan di sepanjang abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang terus berjuang untuk terus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia di tengah perbedaan yang ada dan pemulihan ekonomi saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kiranya Tuhan memberikan berkat sehingga bangsa ini boleh terus senantiasa ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan boleh terus mengalami pemulihan ekonomi. Terlebih Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk kejadian yang terjadi di Sulawesi Tengah. Ada saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesedihan. 4 orang meninggal. Kami serahkan ke dalam kuasa kasih-Mu Tuhan. Engkau yang terus senantiasa memberikan kekuatan kepada keluarga-keluarga ini. Terlebih juga Tuhan, di tengah-tengah kehidupan bersama kami, di tengah negara kesatuan Republik Indonesia, agar senantiasa terjaga kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera, sehingga hal ini tidak terulang kembali. Kami serahkan saudara-saudara kami yang melakukan ini semua Tuhan, sehingga mereka terus senantiasa hidup di dalam jalan Tuhan. Engkau memberkati mereka, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian juga ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dan kami semua yang terus berjuang bersama-sama untuk mengatasi wabah COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami untuk mengatasi COVID-19 ini. Bagi saudara-saudara kami yang terlibat di dalam penanganan COVID-19, baik itu TNI, Polri, dokter, tenaga kesehatan, dan juga relawan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka, memberikan kesehatan kepada keluarga mereka. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengungsi oleh karena aktifnya Gunung Merapi, kiranya Tuhan juga memberikan kecukupan, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Dan saat ini pun juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami serahkan Bapak Paulus, kami serahkan juga Ibu Sujito, kami serahkan Ibu Subanti. Kami juga ingin serahkan
saudara-saudara kami yang lain ke dalam kuasa kasih-Mu. Engkau terus memberkati, Engkau terus pulihkan kehidupan mereka, sehingga mereka pun pulih terus senantiasa oleh kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak David, di mana kakak tercinta telah Engkau panggil menghadap Engkau. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar Bapak David. Kami serahkan juga Tuhan, saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan. Kiranya Tuhan juga memberikan pemulihan kesehatan kepada mereka semua. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul oleh karena pekerjaannya, oleh karena kena PHK, ataupun dirumahkan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Kiranya Tuhan memberikan kecukupan kepada mereka melalui setiap upaya yang mereka lakukan. Bagi gereja-gereja yang terus berjuang untuk mendapatkan izin prinsip dalam ibadah, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan jalan melalui orang-orang yang Kau utus untuk menyelesaikan izin tersebut. Terlebih GKJ Immanuel Ungaran yang terus berjuang mendapatkan IMB untuk pembangunan gedung GKJ Immanuel Ungaran yang baru di Swakul. Tuhan kiranya juga beracara dan kiranya Tuhan menolong kami. Bagi gerejamu yang saat ini beribadah secara tatap muka ataupun online, kiranya Tuhan memampukan kami untuk terus mewujudkan kesatuan tubuh Kristus atau dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan juga memberkati agar kami terus senantiasa hidup di dalam kesatuan baptisan sebagai tubuh Kristus dan di dalam perjamuan kudus sebagai keluarga-keluarga Tuhan di dalam kehidupan kami bersama. Bagi anak-anak kami yang masih terus belajar online, kiranya Tuhan terus memberikan semangat dalam belajarnya dan memberikan hikmat kepandaian kepada anak-anak kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, sebab kepadamu sajalah kami berharap. Dalam nama Yesus Putra-Mu kami memohon berkat. Dialah yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan, baik itu persembahan mingguan, bulanan, atau persembahan lainnya. Kita iringi dengan PKJ 146, bait pertama dan ketiga, bahwa persembahanmu. Persembahanmu ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakat, agar kerajaannya makin nyatalah, damai dan sejahtera di
rasa syukur. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, inilah Tuhan persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan terima, kuduskan dan berkati, sehingga boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Pakailah Tuhan persembahan yang kami kumpulkan ini menjadi alat, menjadi sarana bagi pelayanan kasih karunia Tuhan di tengah-tengah bumi ini, melalui jemaat GKJ Immanuel Ungaran. Dan terlebih Tuhan mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami, sehingga hidup kami boleh Engkau pakai untuk memuliakan, untuk menyatakan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Jika sebentar lagi kami bersama-sama akan kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan tuntun dan sertai di dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh sampai di rumah dan bertemu dengan keluarga penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nyanyian pengutusan bagi kita semua dari pelengkap Kidung Jemaat 201 bait pertama dan kedua, sering kutanya pada diriku. Tanya pada diriku, akhir hidupku yang pernah. Jangan sampai merubah jiwaku di dunia Jikalau hariku makin senja, jiwa letih tubuhku lemah, cahaya hidup semakin redup, sehingga tak mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemeluh. Kalau matahari terbenam, hati kanan tak membelah, harapkan seluruh tetap terang, menyambut dengan baik. Apakah hatiku tak bergema, tinggalkan dunia yang bermusgema, atau jiwaku akan mendekat menuju surga dan tenang. Lihatlah Tuhan pergumulanku,
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, izinkan kami untuk membacakan warta gereja tanggal 29 November tahun 2020. Majelis GKJ Immanuel mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan jemaat tamu yang mengikuti ibadah pada hari ini. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita sekalian. Amin. Dan kami segenap jemaat juga mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta, kiranya akan jadi berkat bagi kita semua. Untuk kemajelisan, masa Advent akan dilaksanakan pada tanggal 29 November sampai dengan tanggal 20 Desember tahun 2020. Dalam ibadah Minggu Advent akan menggunakan liturgi dari LPP Synode. Mohon perhatian Tuhan memberkati. Untuk panitia hari besar Kristen, dikarenakan pandemi COVID-19 belum berakhir, maka perayaan Natal tahun 2020 diganti dengan kunjungan keluarga dengan teknik undian yang akan dibagikan pada saat ibadah umum. Nantinya keluarga akan mengunjungi keluarga yang lain dan dikunjungi oleh keluarga yang lain. Keluarga yang terdapat 2 kakak akan mendapat 1 undian. Saat kunjungan, keluarga membawa buah tangan, dapat berupa makanan atau barang yang nilainya tidak ditentukan. Dan kartu ucapan Natal akan disediakan oleh panitia. Waktu pelaksanaannya yaitu mulai tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 3 Januari 2021. Sesuai kesepakatan kepada kedua belah pihak keluarga. Jadi setelah Bapak Ibu mendapat kartu undian, nanti bisa berkomunikasi kapan bisa berkunjung. Mungkin pada saat jenengan dapat undian tanggal sekian, yang bersangkutan masih ada di luar kota. Jadi sebaiknya setelah dapat undian, nanti berkomunikasi bisa berkunjung kapan dan jamnya mungkin. Selama masa Advent ibadah minggu ini akan diisi puji-pujian dari jemaat. Adapun jadwalnya adalah sebagai berikut, sudah ada di dalam ini, nanti dicermati. Dan kami ingatkan untuk minggu tanggal 6 Desember nanti keluarga Bapak Yohanes, jadi dapat mempersiapkan diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini dan 1 minggu ke depan bagi saudara kita yang berulang tahun, majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada Bapak Saudara yang berulang tahun. Mohon dukungan, kiranya Tuhan selalu memberkati. Demikian warta gereja. Terima kasih. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita saat ini dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 85, bait pertama dan kedua Kusong Song Pakai Manai.